Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bayu Santoso Putra. Saya dari kelas 5B. NPM saya 191063 1040071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik tes evaluasi pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan, kita mengetahui bahwa setiap jenis atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan selalu mengadakan evaluasi. Artinya, pada waktu-waktu tertentu selama satu periode yang telah dicapai, baik oleh terdidik maupun pendidik, belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu indikator bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya suatu perubahan tingkah laku pada orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, ataupun sikapnya. Demikian pula dalam satu kali pembelajaran, guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum. Dan apakah materi pembelajaran yang telah diajarkan sudah tepat. Atau semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Penilaian atau evaluasi berhubungan dengan setiap bagian dari proses pendidikan. Bukan hanya keberhasilan belajar saja, tetapi mencakup semua proses belajar mengajar. Kegiatan penilaian tidak hanya terbatas pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga mencakup karakteristik metode, mengajar, kurikulum, atau fasilitas dan administrasi sekolah. Dalam fungsinya, sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi yang telah diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik atau feedback terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik ini dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan terus dapat ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Di sini langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu pengertian dari teknik tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno atau testum dengan arti piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat yang berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris, ditulis dengan test, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian atau percobaan. Ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan uraian di atas, yaitu test adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Testing berarti saat dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Dapat disimpulkan tes adalah suatu alat pengumpulan informasi yang bersifat lebih resmi dibandingkan alat-alat yang lain karena penuh dengan batasan-batasan. Tes merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tes tulis. Fungsi tes. Yang pertama itu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau telah dicapai. Di sini ada pergolongan tes. Yang pertama ada menurut sifatnya, yang kedua ada menurut tujuannya, yang ketiga ada menurut pembuatnya, dan yang keempat ada bentuk soal, dan yang kelima yaitu terakhir ada menurut objek dari indikatornya. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya, ini ada tes verbal yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal ini terdiri dari yang pertama ada tes lisan atau oral test, yang kedua ada tes tulis written test, yang ketiga ada tes verbal atau yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas dan sebagainya. Atau dengan tes ini tester menghendaki adanya respon dari tes
Star bukan berupa ungkapan, kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi, respon yang dikehendaki muncul dari tes star ada berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Yang kedua ada menurut tujuannya. Menurut tujuannya digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tes bakat, yaitu aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang, atau tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar dan bersifat potensial. Yang kedua ada tes inteligensi tes, yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang ketiga ada tes prestasi belajar atau achievement test, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. Sehingga dengan adanya tes hasil belajar ini, guru bisa mengetahui apakah pelajaran yang telah diberikan mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada tes diagnostik atau diagnostik test, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Tes diagnostik biasanya dilakukan dengan cara lisan, tertulis, perbuatan, atau kombinasi dari ketiganya. Berdasarkan tes tersebut, diagnos sama dengan pemeriksaan. Maka jika hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa tingkat penguasaan peserta didik yang sedang diperiksa itu termasuk rendah, harus diberi bimbingan secara khusus agar mereka dapat diperbaiki tingkat penguasaannya terhadap mata pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu tes sikap atau attitude test, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang murid terhadap sesuatu. Yang terakhir yaitu 6, yaitu tes minat yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai, sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai murid. Yang di sini yang ketiga yaitu menurut pembuatnya. Menurut pembuatnya ini digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tes standar atau standar direct test. Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar bisa membandingkan kemampuan murid dengan murid yang lain pada usia atau level yang sama, dan dalam kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Biasanya tes ini dibuat oleh sekelompok atau tim yang ahli di bidang pembuatan tes. Yang kedua ada tes buatan guru atau teacher made test. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Yang terakhir ada menurut bentuk soalnya. Menurut bentuk soalnya digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada memilih jawaban yang lain, benar atau the best answer. 2. Menjodohkan dua rentetan kata-kata yang tersedia sesuai dengan jawaban yang benar atau matching test. Yang ketiga, memilih di antara alternatif-alternatif jawaban yang disediakan untuk setiap soal atau multiple choice. Yang keempat, mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan klasifikasi masing-masing atau classification. Yang kelima, ada tes uraian atau essay test, yaitu tes yang dibentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Yang terakhir, yang keenam, itu ada tes objektif, yaitu objektif test, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian atau menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah, atau the true false. Yang terakhir yaitu ditinjau dari objeknya. Mohon maaf tadi sebutnya saya bukan ditinjau dari objeknya. Nah, rasanya di sini ditinjau dari objeknya. Yang pertama itu ada tes individual, yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang kedua yaitu tes kelompok, yaitu tes yang digunakan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.